Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu kembali untuk melanjutkan pemaparan ilmu dari hasil apa yang telah dikaji di dalam Al-Quran, seperti yang lalu saya paparkan. Al-Quran ini memang unik. Satu kata arti di dalam Quran dikasih namanya itu dua. Hati dikasih nama dua. Ada kolbun, ada fuad. Bahkan posisi-posisinya pun ada. Karena kalau kita lihat Al-Quran ini pun turunnya berangsur-angsur. Iqra dulu, setelah Iqra ayat lain, selanjutnya terus sampai seperti yang sekarang tertera di dalam Al-Quran. Di Quran juga kalau kita lihat dari judul-judul surat ini dikasih nama-namanya, nama-nama alam. Judul surat mewakili nama manusia, sisi manusia makhluk Allah berbentuk khalifah ada di judul surat. Ada judul surat juga mewakili makhluk Allah dari binatang juga ada. Ada juga judul surat mewakili ciptaan Allah dari alam. Kalau mewakili manusia ya sudah jelas, Imron, Anisa, laki perempuan. Mewakili binatang secara global alam. Di antaranya lagi semut. Nah ini yang di depan mata kita nih, sekarang ada semut. Itu ada dalam Al-Quran surat 27 An-Naml. Kita duduk di atas batu. Batu ini juga ada dalam Al-Quran surat Al-Hijr. Ini mewakili alam, binatang, mewakili manusia. Jadi 3 komponen ini poin. Maka Quran inilah disebut sebagai petunjuk buat manusia. Cuma tinggal tergantung kita mau menggunakannya atau tidak, mau mempelajarinya atau tidak. Begitu ceritanya, Bang. Mungkin Abang ada yang mau ditanya kali, apa gitu yang kita bisa. Ya gimana? Setelah saya dengar nih kajian-kajian Ustadz tuh di YouTube, kayaknya saya tertarik dah buat memperdalam. Itu syaratnya apa ya kalau buat memperdalam gitu? Oke. Itulah syarat belajarnya ya. Iya, syarat belajarnya. Nah, sebelum saya jawab mungkin ada lagi pertanyaan supaya sekalian gitu. Siap Ustaz. Saya pun pendapat dengan Bang Herman, sama pola pikirnya. Setelah saya melihat tausiah Ustadz di YouTube, saya dari jauh-jauh nih dari Pamulang. Kebetulan saya juga salah satu ketua Majelis Taklim, yang mana suka ada yang nanya nih, tapi saya menjabarkannya, saya takut salah, lebih baik saya suan dulu lah ke Ustadz, minta arahan dan petunjuk dan pelajaran yang baik. Itu antara yang artinya hati, antara kolbun dengan fuad, itu ada 2, kolbun dan fuad. Katanya artinya sama-sama hati. Maksudnya gimana itu Ustadz? Baik. Mohon maaf, tolong dijabarkan. Baik, Bang. Kalau saya tidak sangat Oh, Ustaz. ada juga ya. Iya. Gimana, Jadi gimana? dari Pak Haji Sukri tadi kan udah bicara masalah kolbun dan fuad. Saya mah yang posisinya aja lah. Posisi pasnya di mana, kolbun di mana, fuad di mana, gitu aja. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau pada tertarik. Baik, ini saya maaf sekalinya ya sebelumnya ya. Ini bukan ngajarin, saya cerita dari hasil apa yang dipelajari berdasarkan penelitian. Siap Ustaz. Sebetulnya syaratnya sederhana Bang Herman. Syarat belajar ilmu ini cuman satu sih. Nawaitu kita kudu lempeng, kudu lurus. Karena di dalam suratul Fatihah juga dikatakan Bang Herman, ketika manusia memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jadi karena permohonan kita ini adalah minta petunjuk jalan yang lurus. Yang lurus bagaimana sih?
Yang lurus itu kita lihat di dalam suratul Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim. Poin di ayat ini adalah al-mustaqim atau mustaqim. Ya, poinnya adalah lurus itu. Al-mustaqim itu artinya lurus. Kenapa ada al? Ini alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat itu yang pasti. Kalau orang kan nyebutnya mustaqim, lempeng. Kalau ditambahin al berarti yang pasti lempeng, yang pasti lurus. Berarti yang pasti lurus itu apa? Mustaqim. Terdiri dari mim, sin, ta, qaf, ya dan mim. Mustaqim. Mim itu sendiri posisi huruf hijaiyahnya Bang di huruf yang ke 24. Jadi alif 1, ba 2, ta 3, sa 4, jim 5. Terus sampai mim, mim ini urutan ke 24. Nah, ini angka 24 mim. Sin itu huruf ke 12. 24 tambah 12 berarti 36. Ta ini huruf ketiga. 36 tambah 3 39. Habis musta qaf huruf ke-21. 39 tambah 21 60. Ya, huruf ke-30. 60 tambah 30 90. Di akhirnya ada huruf mim lagi. Mim ke-24. 90 tambah 24 114. Maka kita lihat ternyata kata mustaqim itu sendiri itu melambangkan 114 surat di dalam Al-Qur'an. Makanya dibilang kata Allah dalam Quran, zalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi di dalam Al-Qur'an itulah petunjuk buat manusia. Nah, makanya saya bilang syaratnya pertama hati kudu lurus seperti yang tertera dalam Al-Qur'an. Belajar ilmu itu nawaitunya lillahi ta'ala, bukan karena pengen sakti, bukan karena pengen kaya, bukan karena pengen apa. Biar kita dapat rahmat dan berkah Allah. Amin. Ya, jadi syaratnya kudu lempeng tuh nawaitunya, niat belajarnya nih apa gitu. Itulah syarat belajar ilmu. Sederhana, simpel, praktis. Nah, kalau Bang Haji sendiri tadi bertanya, apa perbedaan antara kolbun sama fuad? Artinya sama-sama hati. Kalau Bang Ba ini bertanya posisinya. Jadi begini. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-10 itu dikatakan fi qulubihim. Kulub ini jamak dari kata kolbun. Kalau kolbun satu hati, kalau kulub hati yang banyak yang dimiliki setiap manusia. Kalau fuad itu sendiri terdapat di dalam kalimat surat Al-Isra di ayat 36. Kata Allah begini katanya nih. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Jadi manusia tidak boleh mengikuti segala sesuatu yang mana yang diikutinya itu tidak ada landasan hukumnya, landasan ilmunya. Terus kata Allah apa lagi? Innas sam'a wal basar wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati. Kulun ulaika kana anhu mas'ul. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sekarang di mana letak perbedaannya? Ternyata setelah saya adakan diskusi dengan para ilmuwan, dengan salah satunya guru bangsa, yaitu Profesor Masih pada saat itu beliau sebagai salah satu rektor Universitas Muhammadiyah. Pertanyaan Bang Haji ini pernah saya lontarkan juga waktu itu. Dan ketika kami melakukan observasi langsung ternyata memang benar. Itu hati manusia kalau kita lihat, kita seset tuh Bang Haji. Ini hati manusia yang sebesar ini itu ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama halus kayak urat gitu tapi warnanya sama.
lingkaran kedua ada, lingkaran ketiga ada. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan Bang Bai tadi. Ya, posisinya. Nah, lingkaran pertama ini yang disebut kolbun, Bang Haji. Benda hatinya. Nah, benda hatinya ini, benda hati secara johir kita ini kolbun. Fungsi johiriannya ya dia sebagai filter. Filter apa? Filter bagi darah kita yang menyaring segala sesuatu. Lingkaran kedua disebut fuad. Fuad ini hati, tapi lebih cenderung kepada fungsi, Bang Haji. Maka fuad ini walaupun dia sebutnya hati, dia punya organ juga sama kayak kepala. Punya pendengaran, punya penglihatan, punya mulut, punya pintu. Maka ada istilah mata hati, pintu hati, pendengaran hati, dialog hati, kata hati. Ini terdapat di dalam hati kita. Lalu lingkaran yang ketiga itu ada yang disebut lu'lu'an. Kalau tidak salah insya Allah itu terdapat di dalam surat 76 ayat 19. Bunyinya idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jadi semakin orang mengetahui tentang hatinya, maka Allah akan kasih lihat keindahan yang begitu luar biasa, yang mana keindahan itu nampaknya seperti mutiara yang terhampar luas terbentuk dari perut. Itulah keindahan iman. Nah, posisinya kayak begitu Bang Bai. Tapi kalau kita kembali ke ayat pertama, di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan fi qulubihim maradun. Di dalam hati manusia terdapat penyakit. Penyakit hati manusia itu apa sih sebetulnya? Ini ada kaitannya dengan syarat belajar, Bang. Penyakit hati manusia itu setelah saya baca Quran, ternyata muatannya adalah kata sifat. Sifat buruk yang mendominasi di dalam diri manusia, sifat buruk yang penuh di dalam hati manusia. Sifat iri, dengki, jahil, jahat, julid, suuzon dan lain sebagainya. Pokoknya sifat-sifat buruk ini. Maka sifat-sifat buruk ini akan berbentuk karat di hati manusia. Kalau dipelihara terus, maka penyakit ini akan menutupi mata. Maaf beribu maaf, kalau secara dunianya maaf beribu maaf. Itu analoginya kayak orang yang katarak. Jadi ya matanya ada tapi tidak bisa melihat sempurna. Maka kalau orang dia penyakit hatinya penuh, iri, dengki, jahil, jahat, julid, tamak, maka mata hatinya ketutup tuh. Ketika mata hatinya ketutup, dia tidak akan pernah bisa melihat kebenaran yang disampaikan oleh orang. Yang ada yang dia cari adalah kesalahan, dan kesalahan terus. Dan ketika dia sudah benci sama orang, orang itu melakukan kebaikan, tetap aja salah di mata dia. Kenapa? Mata hatinya tertutup dengan karat. Nah, penyakit hati ini juga kalau dibiarkan akan menyumbat pendengaran hati. Analogi simpelnya dalam dunia nyata tuh kayak orang pakai Walkman, Bang. Gini nih. Pakai Walkman, musiknya dikasih kencang. Handsetnya ditaruh sini nih. Kita ngomong sama dia manggut-manggut, tapi ternyata setelah dibuka Walkman-nya dia nggak tahu. Dibuka handsetnya. Begitu pula orang yang telinga hatinya tersumbat, dinasehatin bagaimanapun, masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri, nggak ada nyangkut, tidak ada asar yang membekas pada diri dia. Ini kenapa? Karena di dalam hatinya penuh dengan penyakit batinnya yang mengandung unsur kata sifat tadi. Itu ada kaitan sama perbuatan dia di masa lalu nggak itu Ustaz? Pasti ya. Makanya nanti ada tuh Bang. Misalnya kalau dia kayak begitu nanti apa? Obatnya apa? Nanti saya kasih tahu setelah selesai saya ini, saya jawab pertanyaan Bang Haji sama Bang ini nanti ada tuh Bang. Nah, saya lanjut dulu ya Bang Haji. Siap, ya. lanjut. Kalau penyakit itu dibiarkan terus, pintu hatinya akan berkarat. Maka diistilahkan tuh ibaratnya tuh orang pintu hatinya udah ketutup. Kenapa ketutup? Karena udah karatan, udah nggak bisa dibuka. Nauzubillah min jalik, jangan sampai kata Allah berlaku buat manusia. Khatamallahu ala qulubihim, ditutup pintu hati. Dalam surat Al-Baqarah itu. Di ayat yang ke-7.
Ini kenapa bisa terjadi? Dikarenakan manusia itu memelihara dan mengembangbiakan penyakit batinnya tadi yang ada di dalam hati. Nah, ketika mata hati tertutup, telinga hati tersumbat, pintu hati bekarat, kata hatinya akan keluh. Maka orang yang seperti itu sudah dipastikan tidak akan berbicara jujur. Keseringan dia berbohong. Karena apa? Kalau dia mau berbicara kejujuran, berat sekali. Karena sifat buruknya sudah mendominasi. Maka di situ dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Ditambah penyakitnya terus kalau dia tetap pelihara. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana obatnya kalau orang itu sudah melakukan itu? Di mata Allah tidak ada yang tidak mungkin, Bang. Abang punya masa lalu yang begitu, abang punya masa lalu, saya punya masa lalu yang bagaimana? Bang Haji punya, setiap orang punya kesalahan. Bagaimana kita tetap agar mendapatkan ridho Allah untuk menggapai rahmat dan keberkahan ilmu? Sarannya sederhana. As-shalah wa qiraatul Quran. Dirikan sholat dan belajar Quran dengan seksama. Maka kalau kita punya kesalahan gitu ya kita taubat. Saya juga tidak bisa menentukan Bang Haji udah bersih dosanya, nggak bisa saya, Bang. Bang Bedar udah bersih nih dosa-dosanya, nggak bisa. Karena apa? Yang menentukan bersih atau tidak itu Sang Pencipta. Tapi kita berupaya untuk membersihkan diri terus. Ya kayak kita ngepel, Bang. Ubin kita pel nih. Kan kita udah pel bukan berarti kita nggak boleh injak. Kita injak cuman kita jaga kebersihan. Artinya kita gunakan. Tidak akan mungkin tuh ubin kita nggak injak pun kalau udah kita pel kita biarkan tetap aja kotor. Begitu pula hati. Kita gunakan nggak kita gunakan tetap aja ada penyakit. Makanya lebih baik kita gunakan lalu kita jaga, kita rawat, kita bersihkan dengan cara pertama sholat. Karena di dalam Al-Quran di situ dikatakan di dalam surat Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati manusia terdapat penyakit. Kalau tidak diobati penyakit ini akan terus bertambah. Maka lahirlah istilah su'ul khotimah. Orang yang kayak gini udah dipastikan matinya buruk akhir ceritanya. Itu naudzubillah min dzalik. Maka kalau Bang Bedor kita semua, walaupun Bang Herman atau Bang Bedor ini bertanya syarat ilmu, ya berarti pertanyaan berlaku buat saya pribadi, umumnya buat kita semua. Berarti syaratnya adalah kita bersihin penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Buang datuh yang namanya rasa iri, buang datuh yang namanya rasa dengki, buang suuzon. Jangan kita buruk sangka, jangan gibah, jangan juga kita tamak dan lain sebagainya. Iri, dengki itu semua bagian dari penyakit hati. Nah posisinya tadi Bang Bayu, Kolbun di posisi pertama, Fuad di posisi kedua, Lu'lu'an di posisi ketiga. Gitu. Inilah syarat utama ketika kita mau menjemput ilmu atau hidayah Allah. Kalau hati kita kotor, kita belajar kemana aja tidak akan berdampak. Ini syaratnya. Maka di situ kalau kita perhatikan perbedaan antara kolbun sama fuad, di situ letaknya. Siapa yang mampu melewati ini semua, tidak tertutup kemungkinan janji Allah di dalam surat Al-Alaq surat 96 ayat kelima. Allamal insan ma lam ya'lam. Orang yang mampu membersihkan dan menjaga hatinya, menjaga fuadnya, penglihatan hati, penglihatan fuad, dia sampai pada titik lu'lu'annya, dia akan diajarkan ilmu-ilmu yang luar biasa oleh Allah. Ilmu apa saja? Itu kehendak Allah. Ilmu apapun bisa diturunkan. Maka saya tidak heran kalau ada orang bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Seperti yang kita lihat kebanyakan. Ya mungkin orang itu sudah bersih. Mungkin Allah melihat dia layak dititipkan kemampuan itu. Nah, alangkah bijaknya setelah kita melakukan itu, yuk bareng-bareng kita jaga hati kita bersihkan penyakit di fuad kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, biar kita dipermudah mempelajari ilmu Quran, biar kita dipermudah untuk menjemput ilmu, menggapai hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap kagak siap, kita kudu bersihin hati. Kayaknya kalau hati kita bersih, tidak ada yang tidak mungkin menurut Allah. Buktinya apa? Hatinya bersih Rasulullah
Musa alaihissalam, laut aja dibelah pakai tongkat tutup. Itu level Rasul. Nabi Muhammad, bulan aja dibelah pakai satu jari. Nabi Sulaiman, dia bisa berbicara sama binatang. Nabi Isa alaihissalam, dia bisa menyembuhkan orang mati. Ini luar biasa. Kenapa? Beliau-beliau orang-orang pilihan Allah sudah sampai pada levelnya. Maka nama-nama beliau diabadikan semua di dalam Al-Quran, baik secara judul surat ataupun ayat. Contoh hal, Sulaiman. Emang surat Sulaiman nggak ada, tapi ayat yang menerangkan tentang Sulaiman ada. Ini gara-gara kita tadi bicara ada makhluk Allah lewat semut, kepikiran. Maka sedikit saya kasih bocoran. Karena surat semut ini ada dalam surat 27, dan di surat 27 itu di ayat ke-30 itu berkata, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya bahas tentang bismillahnya menantilah. Sekarang kata Sulaimannya sendiri. Siapa sebetulnya Sulaiman? Sekarang Sulaiman kita lihat. Terdiri dari huruf sin, lam, ya, mim, dan nun. 5 huruf. Sin itu sendiri huruf ke-12. Sin 12. Lam huruf ke-23. Kalau 12 tambah 23 35. Iya, huruf ke-30. 35 tambah 30 65. Habis ya ada mim. Mim ke-24. 65 tambah 24 89. 89 ya. 89. Dan diakhiri di situ nun, Sulaiman. Nun ke-25. 89 ditambah 25 berapa? 114. Ternyata kata Sulaiman itu sendiri kalau kita urai, kalau kita pecahkan, ini totalnya menjadi 114. Maka Nabi Sulaiman itu sendiri menyampaikan wahyu-wahyu Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Cuma pada masa itu disampaikan sesuai dengan masanya, sesuai dengan perintahnya dari Allah. Nah, Sulaiman tuh salah satu bentuk tanda keajaiban Allah. Makanya kan ayat itu berbicara sebagai arti bahasanya tuh keajaiban kalau ditinjau dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Ibrani, ayat itu dibilang tanda. Ya inilah salah satu bentuk tanda keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nabi Sulaiman itu nabi paling kaya. Ya, kekayaan Sulaiman itu digambarkan dalam Quran. Apakah kita bisa sekaya itu? Kalau ditanya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Allah berkehendak. Allah make the impossible possible. Jadi yang tidak ada yang tidak mungkin buat Allah. Semuanya mungkin. Tapi maukah, sanggupkah kita melewati proses-proses tahapan-tahapan itu untuk sampai pada titiknya, seperti yang sudah dicontohkan oleh para nabi-nabi terdahulu, seperti yang sudah dicontohkan oleh para ulama, seperti yang sudah dicontohkan oleh para kiai, para wali. Nah, ini mah kita boro-boro level nabi, level wali. Ya kan? Kadang-kadang kita nih dipenuhi sama penyakit, Bang. Emang secara fisik sehat, Bang. Kita nih. Tapi batin kita nih penyakit nih penuh. Maka tidak ada satu orang pun yang lepas satu hari lepas dari kebohongan. Pasti dia berbohong. Nah, inilah letaknya. Makanya apa? Di sinilah letaknya perlunya kita melakukan introspeksi diri, kita kaji, kita ibadah. Siapa tahu dari salah satu ibadah kita ada yang diterima sama Allah. Amin. Nah, dari salah satu belajar kita, proses belajar kita ada yang diterima sama Allah, menjadi alat penghapus dosa kita. Amin. Karena kunci masuk surga itu terkadang menurut Allah tuh hal yang sederhana, yang terkadang menurut kita sulit, tapi menurut Allah itu sederhana. Kembali kepada nawaitu. Sudah dicontohkan banyak orang. Di zaman Rasul ada maaf seorang pelacur meninggal cuma hanya gara-gara memberi minum seekor kalbun, seekor dogi, seekor makhluk Allah, bisa masuk surga.
Masya Allah, luar Begitu. biasa Ustaz ya. Betul Bang Haji. Itu jadi pertanyaan kayak gitu tuh. Kalau pertanyaan kayak gitu sedikit banyaknya seperti itulah jawabannya. Ini sekali lagi bukan ngajarin nih Bang. Sebenarnya Ya, saya mah ini lagi cerita dari hasil apa yang saya pelajari selama ini. Jadi hati manusia tuh kayak begitu. Saya akhiri dialog kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.